Hai sob, selamat datang di official YouTube Asoris Channel. Kembali lagi nih sama Minsoris. Pada video kali ini, kita akan membahas kasus yang sering banget terjadi pada iPhone 6 Plus, yaitu IC Touch. Apa sih penyebabnya? Dan seperti apa prosesnya? Yuk langsung ke meja bedah. Melalui surat terbukanya, Apple telah mengakui bahwa sejumlah perangkat iPhone 6 Plus mungkin menunjukkan layar berkedip atau masalah pada multitouch setelah terjatuh beberapa kali pada permukaan yang keras atau terjadi benturan yang cukup keras misalnya ke tembok atau bahkan terkadang karena hal yang sepele seperti masuk ke dalam saku celana kita yang terlalu ketat sehingga menimbulkan kerusakan lainnya seperti layar tidak responsif, layar berkedip, adanya garis-garis putih, ghost touch, atau bahkan touch tidak berfungsi sama sekali. Dikarenakan iPhone ini mengalami masalah touchscreen yang sudah tidak bisa berfungsi sama sekali, jadi kami memutuskan untuk langsung membongkarnya dan memperbaikinya. Pertama-tama, membuka skru pada bagian bawah bodi iPhone, lalu melepaskan LCD dengan cara menyongkelnya dengan alat penyongkel. Setelah LCD-nya terangkat, barulah kita bisa melepaskan konektor baterai dan juga konektor LCD dari logic board. Sebelum kita melakukan pengangkatan logic board dan memperbaiki IC Touch, kita tes terlebih dahulu dengan menggunakan LCD baru, karena bisa jadi kerusakan yang ditimbulkan itu terjadi dikarenakan LCD-nya yang bermasalah. Namun, jika setelah dites menggunakan LCD baru masih saja tidak bisa merespon, sudah bisa dipastikan IC Touch yang bermasalah. Maka dari itu, kita harus melakukan pembedahan lebih lanjut untuk mengangkat logic board untuk membedah microchip IC Touch dan menggantinya dengan yang baru. Nah, IC Touchscreen adalah sebuah microchip yang ada pada logic board iPhone. Microchip ini bertugas untuk mengirim informasi mengenai gerakan jari pada layar, memproses, dan kemudian mengirim informasi tersebut ke prosesor untuk diolah. Setelah informasi ini diolah, maka akan ditransfer menjadi sebuah perintah. Jadi, kalau IC Touchscreen ini rusak, sudah pasti gerakan jari pada layar tidak akan dikenal oleh iPhone. Alhasil, layar iPhone tidak merespon gerakan yang diberikan dan terkadang dalam beberapa kasus, bahkan layar iPhone bisa menjadi bergaris-garis. Kalau sudah seperti ini, terlepas dari berulang kali kamu mengganti LCD iPhone, fungsi touchscreen pada iPhone sudah pasti tidak akan normal. Karena yang rusak memang bukanlah LCD, melainkan IC Touchscreen pada iPhone. Penyebab IC Touchscreen rusak, yang pertama, kesalahan dalam bentuk casing atau housing yang menyebabkan IC Touchscreen ini jadi mudah terguncang. Bila sebelumnya iPhone pernah diservis dan ketika pemasangan kembali tidak pas, maka komponen dapat terhimpit dan akan berdampak pada kerusakan IC. Yang kedua, iPhone sering terjatuh atau terbentur permukaan yang keras. Dan yang ketiga, hindari iPhone kemasukan air. Ini jelas dapat merusak komponen IC dan komponen pendukung lainnya loh. Masuk ke proses perbaikan IC Touch. Untuk pengerjaan microchip seperti ini dibutuhkan pengalaman dan ketelitian yang tinggi. Karena balik lagi ke poin pertama tadi, ketika pemasangan IC Touch dilakukan bukan oleh teknisi yang sudah berpengalaman, bisa jadi baru dipakai beberapa hari atau dalam hitungan jam, IC Touch bisa bermasalah kembali. Kan repot tuh kalau harus bolak-balik lagi dan nyiapin waktu dan tenaga untuk klaim penanganan servis yang kurang memuaskan.
pemasangan IC Touch sudah selesai, teknisi akan mengecek fungsinya terlebih dahulu sebelum dirapikan kembali sesuai dengan standar operasional kerja. Setelah pengecekan sudah dilakukan semua dan semua fungsi berjalan normal tanpa kendala, barulah teknisi merapikan iPhone mulai dari mesin, semua fleksibel yang harus terhubung, dan juga memasangkan segel garansi sebelum dikembalikan lagi ke customer. Oke, jadi segitu dulu aja informasi mengenai kerusakan dan juga perbaikan iPhone 6 Plus yang mengalami kerusakan pada IC Touch-nya. Dari teman-teman sini, apakah ada yang pernah mengalami masalah yang sama? Atau mungkin punya masalah lainnya pada iPhone? Yuk coret-coret aja di kolom komen, nanti Minsoris bantu jawab ya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Like if you like, share if you care, and don't forget to subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Gak perlu panik jika mau bermasalah, urusan Apple device-mu serahkan ke Asoris aja.